Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang kakak semuanya. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Feby Destriani dengan NIM 124370179 dari kelompok 1 IUT RD. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama kegiatan ekskursi saya ke Karangsambung, tepatnya di BRIN, Kebumen, Jawa Tengah. Hal pertama yang kami lakukan pada hari Rabu tanggal 17 September itu melakukan titik kumpul di depan gedung C jam pukul 4, dan kami melakukan keberangkatan dari Itera itu pukul 5 sampai di Pelabuhan Bakahuni sekitar jam 6. Lalu melanjutkan dari Pelabuhan Bakahuni sampai ke Pelabuhan Merak itu sampai kira-kira pukul 8.30-an. Lalu singkat waktu kami sampai di perjalanan ke Geodiva itu kira-kira sampai pukul 9.30 pagi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai BRIN itu sendiri. BRIN merupakan singkatan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN sendiri itu yang kami datangin, BRIN Karangsambung itu terletak di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sekitar 19 km utara dari pusat kota Kebumen itu sendiri. Kawasan ini dikenal luas sebagai pusat pembelajaran geologi yang paling penting di Indonesia, dan bahkan disebut oleh para ahli sebagai miniatur geologi Indonesia. Apa bisa disebut begitu? Karena hampir semua jenis batuan yang ada di Kepulauan Indonesia, mulai dari batuan beku, batuan sedimen, maupun batuan metamorf, dapat ditemukan di kawasan yang relatif kecil ini. Di sini mahasiswa, peneliti, dan pemerhati alam dapat melihat secara langsung bagaimana proses geologi yang terjadi di bumi selama jutaan tahun terakhir. Secara administratif, kawasan ini dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melalui Pusat Geoteknologi. Selain menjadi lokasi penelitian, Karangsambung juga difungsikan sebagai pusat geodiversitas Indonesia, tempat pendidikan lapangan, dan juga wisata ilmiah yang terbuka untuk umum. Pada tahun 2006 sendiri, Karangsambung ditetapkan sebagai cagar alam geologi oleh Kementerian ESDM, yang berarti di mana kawasan ini dilindungi karena memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Kemudian pada tahun 2018 yang lalu, wilayah ini bersama kawasan Karangbolong di selatan Kebumen diresmikan sebagai Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Geopark ini sedang diusulkan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark, sejajar dengan kawasan internasional seperti Gunung Batur di Bali dan di Celetuh di Sukabumi. Lalu selanjutnya sejarah geologi Karangsambung. Untuk memahami mengapa Karangsambung begitu istimewa, kita perlu mundur jauh ke masa lampau sekitar 100 hingga 120 juta tahun yang lalu, pada zaman Kapur atau Cretaceous. Pada masa itu, wilayah yang sekarang kita injak bukanlah daratan seperti sekarang, melainkan dasar samudra purba yang luas. Di bawah permukaan laut, terjadi pergerakan lempeng tektonik yang tepatnya yaitu adalah lempeng Indo-Australia yang menujam ke bawah lempeng Eurasia. Proses ini disebut dengan subduksi dan menjadi salah satu kekuatan utama yang membentuk permukaan bumi kita. Akibat dari proses subduksi ini, sebagian kerak samudra terdorong ke atas ke permukaan. Lapisan-lapisan batu dasar laut yang termasuk endapan sedimen, lava dasar laut, dan batuan metamorf hasil tekanan tinggi terangkat ke daratan dan tersingkap di permukaan bumi. Proses ini tidak berlangsung sebentar, melainkan memakan waktu jutaan tahun dan melibatkan aktivitas vulkanik, deformasi, dan erosi. Dapat kita bayangkan, misalnya batuan yang dulu terbentuk di kedalaman ribuan meter di dasar samudra
kini bisa kita pegang langsung di permukaan bumi, yaitu di karang sambung. Fenomena ini sangat langka dan menjadi bukti nyata bahwa dinamika kerak bumi di wilayah Indonesia ada. Tidak heran jika karang sambung disebut juga sebagai potongan kecil kerak samudra yang terangkat ke darat, saksi bisu bagaimana bumi tersebut terus bergerak, berubah, dan membentuk di kehidupan di atasnya. Adapun jenis dan ciri-ciri batuan di karang sambung. Karang sambung sendiri merupakan surga bagi para pencinta batuan dan geologi. Di kawasan ini kita bisa menjumpai 3 jenis batuan utama, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Semuanya dalam kondisi tersingkap jelas. Yang pertama itu ada batuan beku atau igneous rock. Batuan ini terbentuk dari magma yang membeku baik di permukaan maupun di bawah laut. Contoh dari batuan beku sendiri adalah ada batu basalt, batu gabbro, ada batu diorit. Salah satu singkapan paling terkenal adalah lava bantal atau pillow lava, yaitu batuan yang bentuknya menyerupai tumpukan bantal bulat. Struktur ini terbentuk ketika magma panas keluar dari kerak bumi di dasar laut dan langsung membeku oleh air laut yang dingin. Keberadaan pillow lava menjadi bukti otentik bahwa wilayah ini dulunya adalah lautan dalam. Lanjut, yang kedua adalah batuan sedimen atau sedimentary rock. Batuan sedimen sendiri terbentuk dari hasil pengendapan partikel halus di dasar laut. Nah, di karang sambung, kita bisa menemukan batu gamping merah atau yang sering disebut limestone merah, yang berbentuk dari sisa-sisa organisme laut mikroskopis. Ada juga rijang atau chert, batu keras berwarna merah kecoklatan yang terbentuk dari endapan silika. Kombinasi keduanya memperlihatkan peralihan lingkungan laut dalam ke laut dangkal di masa lalu. Yang ketiga ada metamorf atau metamorphic rock. Batuan metamorf adalah batuan yang mengalami perubahan karena tekanan suhu yang tinggi, sehingga batuan ini membentuk batuan metamorf. Contohnya seperti batuan sekis klorit, filit, dan kuarsit. Batu-batuan ini dulunya merupakan batuan beku atau batuan sedimen yang dipanggang oleh proses tektonik sehingga berubah sifat dan struktur dalam waktu jutaan tahun. Nah, selain itu ada juga formasi unik yang disebut Malangi Lu'ulo. Campuran tidak beraturan antara berbagai jenis batuan dari umur dan asal yang berbeda. Formasi ini menunjukkan bahwa proses tabrakan antara dua lempeng yang menyebabkan campuran subgeologi yang rumit dan menarik untuk dipelajari. Yang kelima, fasilitas penelitian dan edukasi yang ada di BRIN Karang Sambung. Kawasan ini bukan hanya situs alam, tetapi juga pusat riset ilmiah dan pendidikan geologi nasional. Beberapa fasilitas yang tersedia di bawah pengelolaan BRIN antara lain yang pertama, Gedung Geokonservasi Nasional, tepatnya penyimpanannya lebih dari 16.000 sampel batuan dari seluruh Indonesia yang dilengkapi sistem dokumentasi digital. Yang kedua, ada Laboratorium Petrologi dan Peta Geologi. Laboratorium petrologi dan peta geologi ini digunakan untuk menganalisis komposisi batuan, struktur kristal, serta interpretasi data lapangan. Yang ketiga, ada Aula Edukasi dan Museum Mini Geologi. Tempat ini untuk menampilkan berbagai contoh batuan khas, model stratigrafi, serta peta tektonik Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada asrama mahasiswa dan rusun peneliti, yang dimana fasilitas akomodasi yang mampu menampung lebih dari 140 orang, lengkap dengan dapur, ruang diskusi, dan koneksi internet riset. Lalu yang
Terakhir ada kampus lapangan Lu'ulo yang merupakan tempat pusat pelatihan mahasiswa geologi, tempat diadakannya ekskursi, praktikum, dan kuliah lapangan. Nah, fasilitas-fasilitas ini menjadikan Karangsambung bukan sekedar tempat wisata, namun laboratorium ilmiah berskala nasional yang sangat penting bagi pengembangan ilmu kebumian. Di sini saya akan menceritakan kegiatan apa saja yang saya lakukan selama saya di BRIN Karangsambung. Selama kegiatan ekskursi, kami mengunjungi 3 lokasi utama, yaitu yang pertama ada Gunung Parang, Sungai Mandala, dan wisata Siboro, yang dimana masing-masing memiliki karakteristik geologi dan jenis batuan yang berbeda. Yang pertama, saya akan menjelaskan di lokasi pertama, yaitu di Gunung Parang. Di Gunung Parang sendiri kami menemukan bahwa jenis batuan yang dominan adalah batuan beku, yaitu batuan yang terbentuk dari proses pendinginan dan pembekuan magma atau lava. Untuk memahami pembentukan batuan beku, penting kita dapat membedakan antara apa itu aktivitas magma dan apa itu aktivitas vulkanisme. Aktivitas magma terjadi ketika seluruh proses penggerakan dan pembentukan magma berlangsung di dalam bumi, tepatnya di dapur magma yang kompleks. Sedangkan aktivitas vulkanisme merupakan peristiwa geologi yang melibatkan keluarnya magma, gas, dan material lain di permukaan bumi sehingga membentuk bentang alam seperti gunung berapi. Yang selanjutnya kami juga menemukan batuan sedimen yang biasanya itu berlapis. Namun menariknya di Gunung Parang ini ditemukan batuan yang berlapis tetapi bukan batuan sedimen, yaitu batuan gabbro lereng. Hal ini dapat terjadi karena terjadi proses pendinginan magma yang lambat di dalam kerak bumi sehingga membentuk lapisan-lapisan kristal yang menyerupai batuan sedimen. Nah, pendinginan yang lambat ini disebut sebagai proses intrusif, yang dimana intrusif ini sendiri merupakan proses pembekuan magma di dalam bumi. Sebaliknya, jika magma membeku dengan cepat di permukaan, maka disebut dengan ekstrusif. Batuan di Gunung Parang memiliki variasi warna dari warna segar ataupun terang hingga warna kekuningan akibat pelapukan. Struktur batuan masif artinya padat, tidak berongga dan kokoh. Dari segi tekstur, batuannya menunjukkan tekstur vanerik atau kasar yang umum pada batuan intrusif karena pendinginannya berlangsung perlahan, memberi waktu bagi kristal untuk tumbuh besar. Secara mineralogi, batuan ini memiliki kristal putih-putih seperti nasi yang disebut dengan plagioklas dan hitam-hitam yang disebut dengan piroksen. Nah, kombinasi kedua mineral ini menandakan jenis batuan diabasik, yaitu batuan diabas atau batuan subvulkanik mafik yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Nah, dari warna batuan juga dapat dikenali kandungan mineralnya. Mineral asam berwarna cerah, mineral basa berwarna gelap, sedangkan mineral intermediate berada di antara keduanya. Batuan di permukaan Gunung Parang juga mengalami proses pelapukan fisik akibat perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Suhu tinggi pada siang hari membuat batu mengembang dan mengelupas, sementara suhu rendah pada malam hari membuatnya menyusut. Proses perubahan suhu harian yang terus terjadi ditambah dengan curah hujan yang menyebabkan batuan pecah, mengecil, hingga akhirnya hancur menjadi tanah. Secara prospek ekonomis, Gunung Parang memiliki potensi tambang karena mengandung vena kuarsa, yaitu urat mineral kuarsa yang terbentuk di dalam rekahan batuan. Vena ini kadang mengandung mineral berharga seperti emas yang menjadi incaran masyarakat sekitar. Namun, kegiatan penambangan ini sering dilakukan secara tradisional dan berbahaya, atau kita sering sebut dengan ilegal, seperti peledakan atau blasting menggunakan bahan peledak tanpa alat,
pengaman yang memadai, sehingga sering mengundang perhatian aparat keamanan. Selanjutnya ada lokasi kedua, yaitu Sungai Mandala, yang memperlihatkan karakter batuan yang berbeda. Batuan di sini lebih gelap, yang menandakan bahwa kandungan mineral mafik atau mineral basa yang lebih tinggi, seperti olivin dan piroxen. Teksturnya halus atau avanitik, sehingga dicurigai sebagai bekas aliran lava dari sekitar kira-kira 81 juta tahun yang lalu. Permukaan batuan yang halus dan padat menunjukkan bahwa batu ini kemungkinan adalah lava basal yang telah membeku. Beberapa bagian batuan di sekitar sungai tanpa hancur, kemungkinan akibat gempa bumi atau pengikisan oleh air sungai. Mengingat lokasi ini berada sangat dekat dengan aliran sungai. Secara struktur, ditemukan retakan-retakan batuan yang sering kita sebut dengan kekar dan sesar. Kekar merupakan suatu retakan yang belum bergeser, sedangkan sesar adalah retakan yang sudah mengalami pergeseran. Jika retakan tersebut terbentuk secara berpasangan, maka disebut dengan shear joint atau kekar geser, yang terbentuk akibat adanya deformasi, yaitu perubahan bentuk, ukuran, posisi batuan akibat gaya tektonik. Selain itu, juga ditemukan batuan breksi piroklastik, yang dimana bentuknya terbentuk dari material hasil erupsi gunung api seperti abu, lapili, dan bongkahan batu yang terlontar ke udara, lalu mengendap memadat menjadi suatu batuan. Lalu tempat ketiga adalah wisata Siboro, yang menarik karena di sini ditemukan dua jenis batuan yang khas, yaitu batuan rijang dan lempung merah. Nah, kedua batuan ini berada berdampingan dan tidak dapat dipisahkan karena termasuk dalam satu kesatuan lapisan yang disebut dengan kilolava. Rijang berwarna lebih gelap dan tidak berbuih ketika diteteskan oleh larutan HCl. Sedangkan untuk lempeng yang warna merah berwarna lebih terang dan berbuih jika diberi dengan HCl. Karena batuan tersebut mengandung senyawa kalsium karbonat atau CaCO3 yang bereaksi dengan asam. Selain itu, ditemukan juga batuan serpentinit yang namanya berasal dari kata serpen yang berarti ular. Karena pola dan warnanya menyerupai sisik ular, maka batuan ini terbentuk dari proses metamorfosis batuan ultramafik di kerak samudra di bagian bawah, dan sekitar 50% penyusunnya berasal dari sana. Wilayah ini seperti berpotensi menjadi geopark atau taman bumi, namun tidak langsung ditetapkan. Prosesnya dapat dilakukan dengan panjang dan melibatkan penelitian yang mendalam, pengumpulan data geologi berbagai titik, serta pengajuan resmi ke BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan layak, barulah suatu daerah dapat disahkan sebagai geopark nasional yang memiliki nilai ilmiah, edukatif, dan konservatif yang tinggi. Nah, dari ketiga lokasi ini, yaitu yang pertama ada Gunung Parang, yang kedua ada Sungai Mandala, dan yang ketiga adalah wisata Siboro. Maka dapat kita gambarkan bahwa keanekaragaman geologi yang luar biasa di wilayah Karangsambung. Dari aktivitas magma hingga proses pelapukan, dari struktur batuan hingga proses potensi ekonominya, semuanya menunjukkan bahwa daerah ini benar-benar merupakan miniatur geologi Indonesia. Begitulah gambaran lengkap hubungan antara aktivitas magma, proses vulkanisme, pembentukan batuan, hingga struktur geologis dan prospek ekonominya di daerah vulkanik seperti Karangsambung dan sekitarnya. Setelah melakukan observasi ketiga lokasi tersebut, kami melanjutkan perjalanan pulang menggunakan bis ke penginapan. Lalu setelahnya kami beristirahat
Dan pada malam harinya kami melakukan pembelajaran bersama untuk membahas apa yang kami dapat bersama dosen yang membersamai kami dalam perjalanan kami ke ekskursi Geodiva BRIN Kebumen, Jawa Tengah. Sekian rangkaian kegiatan ekskursi yang dapat saya ceritakan, dapat saya jelaskan kepada abang kakak semuanya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk abang kakak dan teman-teman lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.